Terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin pinnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun dalam asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita telah menguraikan ayat 82 surah Al-An'am di bawah bimbingan Buya Rizal, ditampingi oleh Ibu Eti Rizka Dewi. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan yang begitu tuntas. Selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surat Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahum amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul azim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm. Orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Berkenaan dengan ayat ini, Allah menjelaskan juga kepada kita tentang pencampur adukan agama. Di situ surah Al-An'am ayat 137 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim surakauhum liyurduhum walyalbisuna alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluh fazarhum wa ma yaftarun. Allah berfirman di situ, dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka yang telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka. Waliyal bisu alaihim dinahum, dan untuk mencampur adukkan bagi mereka agamanya. Walau sa'allahu ma fa'alu, dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya. Fazarhum wa ma yaftarun, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Jadi orang-orang musyrik mencampurkan adukan agama mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Jangan pula kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Kemudian kita lanjut kepada surah Ali Imran. Allah berfirman yang ditujukan kepada ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumun hal haqqa antum ta'lamun. Di situ dikatakan wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumun hal haqqa. Mengapa kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran? Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, bagian ayat itu, zalika dinul qayyim fala talmizu fala tazlimu fihinna ampusakum. Itulah ketetapan agama yang lurus, jangan kamu menganiaya diri kamu sendiri. At-Taubah 36, Al-4, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakatnya. Wa annallahu tawwabur rahim, dan Allah bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dalam surah At-Taghabun ayat 1 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah bermintahkan kepada bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit pun apa ada yang di bumi. Artinya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, termasuk pasir di lautan, ikan di lautan, semut di hutan dan sebagainya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku walul hamdu, hanya kepada Allah lah mempunyai semua kerajaan dan semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. At-Taghabun ayat 1. Dalam surah Al-Hadid ayat 2 Allah berfirman, lahu mulkus samawati wa ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa itulah siapa Allah yang dikatakan di situ kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dia berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Berkenaan ayat 82, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan rasa keamanan dan mereka pula orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini dijelaskan juga di dalam surah An-Nur ayat 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ardi kama stahlafa allazina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Di situ dikatakan wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh. Apa dikata janji itu? La yastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim. Bahwa dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka.
Maksud mereka situ adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Itu janji Allah. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul lazi tada lahum wal yubaddilannahum min ba'di haufin wa haufihim amna. Sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka ketakutan menjadi aman dan sentosa. Ya budunani la yusriku bi sayan. Jadi mereka menyembahku dengan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Jadi kekuasaan itu, rasa aman dan sesuatu itu akan muncul, akan teraplikasi atau terimplikasikan di situ dengan syarat tetap menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Nah, bagaimana sekarang? Maka orang beriman masih tidak bisa berkuasa karena ada yang masih mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasikun. Barang siapa tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dalam surah Al-An'am ayat 81 seperti yang dijelaskan kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Itu dikatakan, bagaimana aku takut kepada sesembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sesembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepada kamu untuk bersekutukan. Maka manakah yang paling aniaya di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kalian mengetahui. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah berfirman, wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattahizu min maqami Ibrahim musalla. Al-ayah ayat Baqarah 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, yaitu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Demikianlah apa yang kita bahas dari ayat ini. Semoga dapat memberikan penjelasan bagi kita sehingga kita dapat mengambil pelajaran darinya, yaitu janganlah mencampur adukan agama, janganlah menyembunyikan kebenaran. Itulah ciri orang-orang yang beruntung yang tidak mencampurkan adukan agama dan tidak menyembunyikan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak mencampurkan agama dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh Amin ya Allah. itu, supaya kita bisa berbuat demikian, kita harus istiqomah dan bersyukurlah kepada Allah agar semoga dengan rasa syukur itu, maka mudah-mudahan insya Allah kita ditambah pengetahuan kita, ditambah keistiqomahan kita dengan sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, kebenaran itu ada datang dari Allah, kemudian kekeliruan itu kembali kepada pembicara. Atas demikian itu mohon dimaafkan, kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi